Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Atau bagi teman-teman yang belum kenal saya, selamat malam. Seperti biasa, selamat siang bagi yang mendengarkan siang. Selamat sore bagi yang mendengarkan sore. Selamat malam bagi yang mendengarkannya malam. Dan selamat pagi bagi yang mendengarkannya pagi. Oke, saya Ahmad Afif dari Padang. Dan kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan cache memory. Oke, langsung ya. Tanpa banyak basa basi karena kita bukan mengulik hal yang basi. Jeplak ya, apa? Oke, sekarang kita masuk ke pengertian. Apa itu cache memory? Yaitu merupakan lokasi data sementara antara prosesor dengan main memory, di mana penempatan cache memory ini ditujukan untuk mengurangi gap antara kecepatan prosesor dengan kecepatan main memory. Nah, pada gambar satu itu bisa menunjukkan posisi cache memory yang diletakkan antara prosesor atau CPU dengan main memory, ya. Sedangkan pada gambar kedua itu memperlihatkan sistem interkoneksi untuk cache memory. Ya, sekarang kita masuk ke karakteristik cache memory. Karakteristik cache memory adalah pertama, kapasitas relatif lebih kecil dari main memory, tetapi memiliki kecepatan yang relatif lebih tinggi dibanding main memory. Yang kedua, cache memory merupakan suatu buffer atau salinan data bagi memori utama. Yang ketiga, meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan langsung dengan memori utama. Yang keempat, word yang disimpan di dalam cache memory adalah word yang diambil dari main memory yang dikerjakan sesuai dengan perintah CPU. Sekarang kita masuk ke level cache memory. Itu ada tiga, yaitu level satu L1, level 2 L2, level 3 L3. Ah, cache memory level satu adalah cache memory yang terletak dalam prosesor internal atau internal cache memory. Cache memory ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Di mana ukuran memori itu berkembang mulai dari 8 kilobyte, 64 kilobyte, dan 128 kilobyte. Nah, sedangkan untuk cache memori level 2 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 kilobyte sampai dengan 2 megabyte. Namun, cache memori L2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah karena lebih besar ya dari cache memori L1. Cache memori L2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan external cache. Jadi kalau yang L1 itu internal cache, sedangkan L2 ini external cache. Nah, untuk level 3 atau L3 yaitu hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu. Misalnya dual core, ya kan, quad core. Nah, fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari L2 dari masing-masing inti prosesor. Itu dia. Nah, L2 cache merupakan bagian dari strategi penyimpanan multi level untuk meningkatkan performa komputer. Nah, itu terdapat tiga level cache yang digunakan pada komputer, yaitu kan L1, L2, L3, di mana tiap-tiap cache itu menjembatani jarak atau gap di antara prosesor yang sangat cepat
dengan memori RAM yang jauh lebih lambat. Ini dari gambar bisa lihat, itu gambar itu adalah tadi contoh level dari cache pada prosesor. Tugas dari cache prosesor adalah untuk mengantisipasi data request, sehingga ketika pengguna mengakses sebuah program yang sedang digunakan, sebagai contohnya instruksi-instruksi yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut telah siap digunakan, disimpan dalam cache, maka data tersebut disimpan dalam cache. Nah, ketika hal ini terjadi, maka CPU dapat memproses request data tanpa ada delay, ada jeda, sehingga dapat meningkatkan performa komputer secara drastis, bisa meningkatkan kecepatan. Itu dimana CPU pertama kali dia akan memberikan L1 cache dan diikuti dengan L2 dan L3 cache. Dan jika prosesor telah menemukan bit data yang dibutuhkan, maka data tersebut maka disebut dengan itu cache hit. Namun jika cache tidak menyediakan bit data yang dibutuhkan, ya, maka prosesor akan mendapatkan sebuah cache miss. Dan data perlu ditarik dari RAM yang lebih lambat atau hard disk yang juga lebih lambat. Jadi jika tidak ditemukan, maka dia akan mendapati sebuah cache miss. Selanjutnya itu masuk ke kapasitas cache. Oke. Menentukan ukuran cache memori itu sangat penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Ya. Dan dari segi harga, cache memori sangat mahal dan tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache, tidak berarti semakin besar prosesnya. Dengan ukuran besar, akan terlalu banyak gate pengalamatannya, sehingga akan memperlambat proses. Nah, saat ini kita bisa melihat beberapa merek prosesor di pasaran, seperti AMD mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan cache memori yang besar, yaitu 1 MB, tapi kinerjanya tidak bagus. Kemudian Intel pernah mengeluarkan prosesor tanpa cache memori untuk alasan harga yang murah, yaitu seri Intel Celeron pada tahun 98. Nah, gimana hasilnya? Sangat buruk, terutama untuk operasi yang data besar, floating point 3D, itu sangat buruk. Dan Intel Celeron ini versi berikutnya sudah ditambahkan cache memori sekitar 128 KB. Lalu berapa idealnya kapasitas cache memori? Sejumlah peneliti telah menganjurkan bahwa ukuran cache memori antara 1 KB sampai dengan 12 KB akan lebih optimum. Oke, sekarang kita masuk ke ukuran blok. Nah, elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok yang harus kita perhatikan selanjutnya. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, akan menyebabkan hit ratio mengalami penurunan karena banyaknya data yang dikirim secara referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Nah, ini dia ada sebuah kasus apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache memori, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache, karena isi cache sebelumnya akan tindih. Yang kedua,
Dengan meningkatkan ukuran blok, maka jarak setiap word ditambahkan menjadi lebih jauh dan word dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil dan kemungkinannya digunakan lebih cepat. Yang kedua selanjutnya membahas tentang mapping cache memory. Yang pertama itu kita tentang pemetaan, itu penjelasannya. Karena saluran cache memori lebih sedikit dibandingkan dengan blok memori utama, maka diperlukan algoritma untuk pemetaan blok memori utama ke dalam saluran cache memori. Pemilihan terhadap fungsi pemetaan akan sangat menentukan bentuk organisasi cache memori tersebut. Nah, telah kita ketahui bahwa cache memori mempunyai kapasitas yang kecil dibandingkan memori utama, sehingga diperlukan aturan blok-blok mana yang diletakkan dalam cache memori. Terdapat 3 metode, yaitu pemetaan langsung direct mapping, pemetaan asosiatif, dan pemetaan asosiatif set. Yang pertama, pemetaan langsung direct mapping, di mana setiap blok pada main memori dipetakan dengan line tertentu pada cache. I sama dengan J modul C, di mana I adalah nomor line pada cache yang digunakan untuk meletakkan blok main memori ke J. Nah, jika M sama dengan 64, maka C sama dengan 4. Maka pemetaan antara line dengan blok menjadi seperti berikut ini. Line 0 can hold blocks segitu sampai line 3. Nah, pada cara ini address pada main memori dibagi menjadi 3 field, yaitu tag identifier, line number identifier, dan word identifier offset. Word identifier adalah yaitu berisi informasi tentang lokasi word atau unit addressable lainnya dalam line tertentu pada cache. Kalau line identifier berisi informasi tentang nomor fisik, bukan logika ya, nomor fisik line pada cache. Sedangkan tag identifier ya, disimpan pada cache bersamaan dengan blok pada line. Nah, untuk setiap alamat memori yang dibuat oleh CPU, line tertentu yang menyimpan kopi alamat tersebut ditentukan jika blok tempat lokasi data tersebut sudah dikopi dari main memori ke cache. Nah, tag yang ada pada line akan dicek untuk melihat apakah benar blok yang dimaksud ada pada line tersebut. Ini dia gambarannya cache memori secara direct mapping. Apa itu keuntungannya? Apa sih keuntungan dari direct mapping? Yang pertama, mudah dan murah diimplementasikan. Yang kedua, mudah untuk menentukan letak salinan dan main memori pada cache. Kerugiannya apa? Yang pertama, setiap blok main memori hanya dipetakan menjadi satu line saja pada satu line saja. Nah, terkait dengan sifat lokal pada memori, sangat mungkin mengakses blok yang dipetakan pada line yang sama pada cache. Nah, blok seperti ini akan menyebabkan seringnya sapu masuk dan keluar data dari rangkaian cache. Sehingga hit ratio mengecil. Hit ratio adalah perbandingan antara jumlah ditemukannya data pada cache dengan jumlah usaha mengakses cache. Yang kedua, itu associative mapping. Apa itu? Itu memungkinkan blok diletakkan di seberang line yang sedang tidak terpakai. Yang kedua, diharapkan akan mengatasi kelemahan utama direct mapping. Harus menguji setiap cache untuk menemukan blok yang diinginkan. Dimana itu ada mengecek setiap tag line sangat lambat untuk cache berukuran besar. Dan itu nomor line menjadi tidak berarti. Address memori menjadi 2 field saja, yaitu tag dan word offset. Dan associative mapping ini melakukan pencarian ke semua tag untuk menemukan blok. Cache ini bagi dua, yaitu line pada SRAM dan tag pada associative memory.
Nah, ini dia gambarannya. Gambaran organisasi associative mapping. Nanti bahannya saya kopikan papernya tentang ini. Yang keuntungannya associative mapping adalah cepat dan fleksibel. Kerugiannya biaya implementasi itu agak tinggi. Misalnya untuk cache 8 byte dibutuhkan 1024 kali 17 bit associative memory untuk menyimpan tag identifier. Terakhir itu set associative mapping, itu merupakan kompromi antara direct dengan full associative mapping, dimana dia itu membagi cache menjadi sejumlah set disimbolkan V yang masing-masing memiliki sebuah line K, di mana setiap blok dapat diletakkan di seberang lain dengan nomor set. Nomor set sama dengan J modul V. Jika sebuah set dapat menampung X line, maka cache tersebut memiliki XY set associative cache. Dan hampir semua cache yang digunakan saat ini menggunakan organisasi two atau four way set associative mapping. Gitu. Ini gambarannya. Gambaran dari KW set associative mapping. Ya nanti saya kirimkan materinya dalam bentuk Word di Google Classroom. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan set associative mapping, yang itu setiap blok memori dapat menempati lebih dari satu kemungkinan nomor line, yaitu dapat menggunakan line yang kosong sehingga tracing dapat diperkecil. Selanjutnya, jumlah tag lebih sedikit dibanding model asosiatif, sehingga jalur untuk melakukan perbandingan tag lebih sederhana. Oke, masuk ke algoritma pergantian. Apa itu? Yaitu suatu mekanisme pergantian blok-blok dalam cache memori yang lama dengan data baru. Nah, dalam pemetaan langsung tidak diperlukan algoritma ini. Namun dalam pemetaan asosiatif dan asosiatif set, algoritma ini mempunyai peran penting untuk meningkatkan kinerja cache memori. Nah, banyak algoritma pergantian yang telah dikembangkan. Algoritma yang paling efektif adalah Least Recently Used (RU), yaitu pengganti blok yang terlama berada dalam cache memori dan tidak memiliki referensi. Nah, algoritma lainnya adalah Freeze In Freeze Out (FIFO), bukan apa ya, yaitu menggantikan blok yang awal masuk. Kemudian Less Frequency Used (LFU) adalah mengganti blok yang mempunyai referensi paling sedikit. Nah, itu ada 3 algoritmanya. Nah, teknik lain adalah algoritma random, yaitu penggantian tidak berdasarkan pemakaian datanya, melainkan berdasarkan slot dari beberapa slot kandidat secara acak. Jadi acak random. Oke. Selanjutnya white police. Yaitu Oke, selanjutnya kita bahas tentang white police. Nah, apabila suatu data telah diletakkan pada cache memori, maka sebelum ada penggantian harus dicek dulu apakah data tersebut telah mengalami perubahan. Nah, apabila telah berubah, maka data pada memori utama harus diupdate. Nah, masalah penulisan ini sangat kompleks, apalagi memori utama dapat diakses langsung oleh modul I/O yang memungkinkan data pada memori utama berubah. Lalu bagaimana dengan data yang telah dikeringkan pada cache? Nah, tentunya perbedaan ini menjadikan data tidak valid. Nah, teknik yang
Teknik yang dikenalkan diantaranya teknik untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama itu walkthrough, yaitu operasi penulisan melibatkan data pada memori utama dan sekaligus pada cache memori sehingga data selalu valid. Kekurangan teknik ini adalah menjadikan lalu lintas data ke memori utama dan cache memori sangat tinggi sehingga mengurangi kinerja sistem, bahkan bisa jadi hang. Yang kedua, white bag yaitu teknik meminimasi penulisan dengan cara penulisan pada cache memori saja. Pada saat akan terjadi penggantian blok pada cache memori, maka baru diadakan penulisan pada memori utama. Nah, masalah yang timbul adalah manakala data di memori utama belum diupdate dan diakses modul I/O sehingga data di memori utama tidak valid. Itu dia. Nah, penggunaan multicache terutama untuk multiprosesor terkadang menjumpai masalah yang lebih kompleks. Masalah validasi data tidak hanya antara cache memori dan memori utama saja, namun antara cache memori juga harus diperhatikan. Antaranya ya, harus kita perhatikan. Nah, pendekatan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, bus watching with WebTalk, yaitu setiap cache controller akan memonitoring bus alamat yang mendeteksi adanya operasi tulis. Nah, apabila ada operasi tulis di alamat yang datanya digunakan bersama, maka cache controller akan menginvalidasi data cache-nya. Yang kedua, hardware transparansi yaitu adanya perangkat keras tambahan yang menjamin semua updating data memori utama melalui cache direfleksikan pada seluruh cache yang ada. Yang terakhir, non-cacheable memory, yaitu hanya bagian memori utama tertentu yang digunakan secara bersama. Nah, apabila ada pengaksesan data yang tidak di-share, merupakan kegagalan dari cache. Nah, ini miscache, yaitu saat cache menulis, Anda bisa punya pilihan antara membawa blok ke cache, volatile localite, atau tidak, write no allocate. Nah, saat miss membaca, maka selalu membawa blok ke cache, lokalitas spesial atau temporal, blok mana yang diganti. Nah, itu tidak ada pilihan untuk direct mapping cache, memilih secara acak way yang diganti, mengganti way yang paling jarang dipakai RU, atau mengganti FIFO round robin. Nah, apa itu tipe miscache apa aja? Yang pertama, miss wajib itu terjadi saat pertama kali word memory diakses, merupakan miss untuk cache yang infinite. Yang kedua, miss capacity terjadi karena program menyentuh banyak word yang lain sebelum menyentuh ulang word yang sama, merupakan miss untuk cache full associative. Yang ketiga, miss conflict terjadi karena dua word dipetakan ke lokasi yang sama di cache, yang merupakan miss yang terjadi ketika berganti dari cache fully associative ke direct mapping. Oke. Down. Ya, mungkin itu materi dari cache memori yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bagi teman-teman, sekali lagi yang bertanya, yang belum paham, silakan ditanya di WA, dan bagi nanti akan saya coba jawab, kita diskusikan. Dan bagi teman-teman juga yang melihat pertanyaan temannya yang bisa menjawab, silakan jawab, karena itu bisa jadi diskusi kita pada grup nantinya. Oke,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.